Sidang tindak pidana atas nama terdakwa Jonas Wok dan alias Bapak Alvin bukan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Jonas Wok sehat? Sehat yang mulia. Sehat ya. Saudara Billy sehat? Sehat yang mulia. Sehat ya. Sidang saudara dilanjutkan hari ini adalah akan masih mendengarkan saksi yang meringankan bagi diri saudara yang hari ini katanya akan dihadirkan keterangan ahli ya. Sebelumnya saya nanya identitas ahli dulu. Ahli, halo. Halo. Siapa ya? Jelas ya? Ya. Nama lengkap Profesor Dr. Kurniawarman SHMO, betul Pak ya? Betul yang mulia. Tempat tanggal lahirnya Tarok Pesisir Selatan 30 Juni 1971. Betul yang mulia. Laki-laki Indonesia, tempat tinggalnya TS Pasar ya Pak? Pasar Ambacang. Ambacang nomor 14 RT 1 RW 1 Wajib Padang. Betul yang mulia. Agama Islam yang mulia. Islam. Pekerjaan di sini dosen hukum agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas. Betul yang mulia. Betul ya. Saudara diajukan oleh terdakwa dalam perkara ini sebagai ahli, betul Pak ya? Betul yang mulia. Nah, saudara kenal dengan yang namanya Jonas Wok? Tidak yang mulia. Tidak. Kemudian dengan Billy alias Bapak Alvin? Juga tidak yang mulia. Ini surat tugasnya belum, nanti disusulkan Pak ya? Iya, saya sudah sampaikan ke dekan dan mungkin sebentar lagi akan disampaikan ke sana. Oke, ya. Dekat Bapak ada Al-Quran Pak? Ada yang mulia, saya sudah siapkan. Ya, sambil dipegang nanti, mohon Ya. sambil pegang karena situasi dan kondisinya. Silakan berdiri dan diikuti lafal sumpah Pak. Iya, siap yang mulia. Silakan berdiri Pak. Al-Qurannya kemudian di atas kepala. Diikuti Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat-pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih Pak. Silakan duduk. Ya, silakan penasihat hukum untuk bertanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli. Ya. Pertama, saudara hadirkan sebagai ahli agraria di sini. Nah, pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli, apakah saudara ahli bisa menjelaskan secara detail yang dimaksud dengan pemisahan horizontal dan asas aseksi dalam pertanahan? Baik. Ya, sebetulnya azas pemisahan horizontal dan aseksi itu adalah azas yang detail dalam hukum agraria. Tapi azas itu sebetulnya dipayungi oleh azas yang lebih besar, yang lebih luas dalam hukum agraria, yang disebut dengan prinsip-prinsip dasar hukum agraria. Nah, dalam hukum agraria yang menjadi mata kuliah kurikulum inti, artinya mata kuliah yang diajarkan di seluruh fakultas hukum di Indonesia, yang rujukannya berdasarkan undang pokok agraria, itu dikenal dengan azasnya adalah azas nationality, jadi azas kebangsaan, azas kenasionalan. Di dalam azas kenasionalan itu dikatakan bahwa seluruh bumi, air, ruang angkasa Indonesia merupakan milik bersama bangsa Indonesia, yang di dalam azas berikutnya disambut dengan hak menguasai
negara. Nah, azas berikutnya adalah azas pengakuan hukum adat. Nah, azas pemisahan horizontal itu adalah azas yang dikenal dalam hukum adat yang dijadikan sebagai rujukan dalam hukum agraria Indonesia. Sementara azas asesi sejatinya awalnya adalah azas yang dikenal dalam hukum perdata barat yang sebetulnya tidak semuanya sejalan dengan azas pemisahan horizontal, yaitu azas yang mengatakan bahwa pemilik tanah itu tidak serta-merta menjadi pemilik atas benda yang ada di atas tanah sepanjang kepemilikan itu didasarkan pada perjanjian antara pemilik tanah dengan benda atau orang yang menanam atau orang yang membangun benda di atas tanah itu. Jadi pada prinsip dalam hukum agraria Indonesia berpengaruh azas pemisahan horizontal dimungkinkan pemilik tanah berbeda dengan pemilik benda di atas tanah. Itu apa ya, makna umum dari azas itu. Baik, kemudian apabila dalam suatu peristiwa satu subjek hukum melakukan aktivitas tanam dan budidaya di luar lokasi hak atas tanahnya, misalnya baik hak milik, HGU atau hak lainnya, nah, apakah kira-kira yang orang yang melakukan aktivitas itu berhak menikmati hasil, misalnya dia menanam sawit. Nah, kemudian sawit itu berbuah. Nah, apakah orang yang melakukan aktivitas tanam di luar lokasi dari hak kerjanya itu berhak menikmati hasil panen dari lokasi yang ditanam? Dalam agraria seperti apa, Pak ahli? Ya, mudah-mudahan saya bisa menangkap pertanyaan itu dengan apa ya, dengan jelas karena suaranya agak kurang terang dibandingkan dengan mikrofon yang mulia tadi. Mohon izin menjawab yang mulia pertanyaan dari penasihat hukum. Pertanyaan itu sebetulnya diawali dengan prinsip dalam hukum agraria bahwa setiap orang yang mengolah tanah atau yang mengusahakan tanah itu harus orang yang punya hak atas tanah atau orang yang diizinkan oleh pemilik tanah berdasarkan perjanjian yang diatur. Jadi oleh karena itu di dalam hukum agraria setiap orang yang menanam, mengolah, membangun pada prinsipnya dia harus mempunyai hak atas tanah. Nah, dalam hukum agraria Indonesia itu dibedakan cara memperoleh hak atas tanah itu. Yang orang nanti di situ adalah entah menanam, entah membangun. Pertama, orang memperoleh hak atas tanah itu berdasarkan hak asal usul hukum adat, sehingga negara tidak memberikan hak kepada orang itu. Jadi dia memperoleh hak atas tanah tidak tergantung kepada pemberian hak oleh negara karena dia adalah sudah punya hak asal usul menurut hukum adat, dan itu yang dimaksud adalah bangsa Indonesia yang umumnya adalah terutama pada anggota-anggota masyarakat hukum adat atau masyarakat adat di seluruh Indonesia. Jadi anggota-anggota masyarakat adat Indonesia yang sudah hidup dengan hukum adatnya memperoleh hak atas tanah itu berdasarkan hukum adatnya secara turun-temurun asal usul tanpa pemberian hak oleh negara. Oleh karena itu dia bisa langsung mengolah, menanam atau membangun di atas tanah yang dimaksud itu untuk orang yang memperoleh hak secara adat, tidak akan pemberian hak dari negara. Tapi untuk subjek hukum lain atau orang lain yang tidak memperoleh hak atas tanah berdasarkan adat turun-temurun, dia baru boleh dikatakan mempunyai hak atas tanah setelah negara memberikan hak kepadanya dengan keputusan pemberian hak oleh negara. Oleh karena itu dia hanya boleh mengolah tanah yang ditunjuk dalam SK pemberian hak itu. Di luar itu dia tidak berhak mengolahnya, apalagi menguasainya atau mengambil keuntungan dari tanah. Saya kira demikian jawaban. Baik, saudara ahli, menyambung yang terkait pemberian hak tadi, apakah ada kewajiban bagi masyarakat lokal, masyarakat adat khususnya, untuk mendaftarkan hak atas tanah terhadap hak asal usulnya atau hak olayannya? Apa wajib atau tidak menurut saudara ahli? Baik, menurut hukum agraria, menurut pasal 19 UPA, khususnya rujukan dari pendaftaran tanah itu adalah pasal 19 di Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60. Kewajiban pendaftaran tanah itu ada pada pemerintah. Jadi bukan pada pemegang hak. Jadi kalau
ditujukan kepada masyarakat hukum adat, masyarakat adat, orang Indonesia yang sudah mempunyai tanah secara turun-temurun, yang bukan berdasarkan pemberian dari negara, maka tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan hak itu. Justru negara yang berkewajiban untuk membantu pendaftaran untuk kepastian hukum dari pemilik tanah. Jadi oleh karena itu kepentingan pendaftaran tanah itu adalah untuk kepentingan si pemilik tanah. Negara berkewajiban untuk mendaftarkan. Berbeda dengan orang yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan pemberian hak. Yang tadi saya katakan misalnya HGU, HGB, hak pakai misalnya, yang hak-hak yang berdasarkan pemberian dari negara, haknya itu baru lahir setelah didaftarkan. Jadi ada kewajiban dia mendaftarkan. Cuman proses pendaftarannya itu tetap saja sejalan dengan proses pemberian haknya yang sudah merupakan tugas pemerintah. Jadi oleh karena itu kewajiban pendaftaran hak tanah untuk masyarakat adat, tanah layak itu tidak pada masyarakatnya, tapi justru pada pemerintah. Oleh karena itu oleh karena itu pendaftaran untuk tanah adat bukan syarat lahirnya hak itu, karena mereka sudah punya hak yang diberikan secara deklarator oleh pasal 5 UPA, pasal 3 UPA. Baik, terakhir ahli. Jadi di saat ini di samping kiri dan kanan kami adalah terdakwa yang ditangkap ketika mereka melakukan aktivitas pemanenan di lahan sengketa. Jadi ada lahan sengketa seluas 117 hektar yang mana menurut keterangan para saksi, para orang-orang yang mengklaim lahan tersebut itu memiliki surat tanah, memiliki riwayat pengelolaan atau garapan atas lahan tersebut. Nah, kemudian di tahun 2005 datang perusahaan yang kemudian menggarap lahan milik masyarakat tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada izin ataupun memberikan ganti rugi terhadap lahan yang digarap tersebut. Nah, kemudian tahun 2011 masyarakat melakukan perlawanan, para terdakwa juga, kemudian muncullah yang namanya surat rekomendasi pansus DPRD. Nah, hasil rekomendasi pansus itu adalah menyatakan bahwa lahan itu berada di luar HGU beserta dan koordinatnya. Kemudian diperkuat lagi dengan rekomendasi dari BPN Kalteng yang menyatakan juga bahwa lahan tersebut berada di luar HGU. Nah, kemudian diikuti dengan penyerahan dari pihak perusahaan kepada warga masyarakat di Oktober 2019. Nah, dari penjelasan saudara ahli tadi menyatakan bahwa ketika ada orang yang tidak memiliki subjek yang tidak memiliki hak kemudian menggarap lahan tanpa izin itu tidak benar seperti itu. Nah, kalau dengan kasus yang seperti ini, apakah kepemilikan warga atas lahan tersebut tetap sah? Artinya ketika mereka ditangkap, mereka sedang melakukan pemanen di lokasi milik mereka sendiri. Nah, kemudian bagaimana tanggapan ahli dengan subjek yang menggarap tanpa izin di wilayah mereka? Ahli? Ya, saya nggak bisa mendengar tadi. Ulangi pelan-pelan saja. Iya, mohon agak dengan lebih cepat, Pak. Siap. Baik, jadi begini saudara ahli. Jadi warga terdakwa yang saat ini berada di sisi kami, mereka ditangkap karena melakukan pemanenan di lahan yang mereka klaim adalah milik mereka. Lahan itu mereka kuasai sejak tahun 1965. Nah, kemudian ada datang pihak perusahaan melakukan penggarapan di tahun 2005. Nah, ketika melakukan penggarapan, perusahaan ini tidak ada memberitahukan atau meminta izin terhadap masyarakat yang memiliki lahan. Bahkan ketika mereka menggarap, mereka tidak ada memberikan ganti rugi. Nah, karena menurut mereka itu masuk di dalam HGU. Nah, karena masyarakat ini melakukan perlawanan, maka muncullah beberapa surat. Nah, surat pertama itu adalah rekomendasi pansus DPRD Kota Waringin Timur. Isinya adalah menyatakan bahwa lahan milik masyarakat yang sengketa seluas 117 hektar itu berada di luar HGU. Ada koordinatnya. Nah, juga ada gelar perkara dari BPN Kalteng yang menyatakan juga memperkuat bahwa lahan tersebut memang berada di luar HGU. Nah, terakhir perjuangan dari masyarakat itu
kemudian muncullah surat penyerahan dari pihak perusahaan di Oktober 2019 kepada masyarakat pemilik lahan asal ininya. Penyerahan itu langsung diserahkan oleh manajer legal dari perusahaan tersebut. Nah, pertanyaan saya, dengan asas pemisahan horizontal dan aksesi tadi, apakah kepemilikan warga atas lahan tersebut harus didukung dengan surat-surat seperti yang tadi, atau tanpa ada surat-surat tadi, kepemilikan warga atas lahan tersebut sah? Karena saat penangkapan terjadi, orang yang ditangkap itu melakukan pemanenan di lahan yang menurut mereka adalah hak milik mereka. Seperti itu. Menurut ahli seperti apa ini?